Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan dan bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini di Masjid Al-Ghuraba di Sanglah, Bali, ya, kajian terkhusus ummahat aslinya dengan tema menjadi tabibah di rumah Anda. Ibu-ibu, hukum asalnya sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikun, dan hendaknya kaum wanita itu tinggal di rumah mereka. Hukum asalnya mereka tidak apa? Tidak sering-sering keluar, apalagi untuk bekerja. Karena memang yang menjadi tulang punggung adalah kaum pria, kaum laki-laki. Ya, bahkan Nabi sebutkan dalam hadis, faminha al-idham wal asab, bahkan disebutkan dari spermanya laki-laki nanti akan jadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Sedangkan wanita minha al-idham wad dam, sedangkan wanita nanti akan menjadi cikal bakal daging dan darah. Ya, fatobiatnya dari air mani yang hina saja laki-laki yang di luar menjadi tulang punggung keluarga mereka. Sedangkan wanita hukum asalnya apa? Tinggal di rumah masing-masing, tidak keluar kecuali ada keperluan. Ini hukum asalnya. Anda kaum muslimat, ya, sekaligus Anda sebagai tabibat, sebagai doktorah di rumah Anda. Andalah yang menjaga kesehatan suami, Andalah yang menjaga kesehatan anak, Andalah yang memperhatikan nutrisi mereka, Andalah yang menjaga kebersihan rumah, Andalah yang menyiapkan pakaian untuk mereka, dan Andalah yang berperan sebagai apa? Penanggung jawab di rumah ketika suami tidak ada, bagi anak-anak Anda. Nah, wa subhanallah, perannya wanita sangat penting. Di balik kesuksesan laki-laki, di balik kesehatan lelaki, ada perannya wanita. Wanitalah yang menyiapkan makanan, menghidangkan makanan. Dialah yang harus paham mana makanan yang bikin sakit, mana makanan yang bikin sehat. Ya, mana makanan yang bisa jadi obat bagi keluarganya yang sakit, mana makanan yang menjadi pantangan bagi anak dan suaminya. Wanita yang sangat penting perannya. Dan jihadnya wanita, inilah di rumah jihadnya wanita. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika mendapati seorang wanita yang baru menikah, apa nasihat Nabi SAW? Huwa jannatuki wa naruki. Ya, suami kamu itu, ya, adalah apa? Surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Surga bagi kaum wanita tatkala kapan? Tatkala Anda, ya, mentaati suami, tatkala Anda menservis suami. Nah, dan akan menjadi neraka bagi kaum wanita tatkala apa? Makar dengan suami. Farahimana rahimakumullah, makanya bagi kaum pria, bahkan bagi jomblo yang belum nikah sekalipun, makanya penting untuk apa? Memilih dan memilah calon istrinya. Jangan sampai salah ta'aruf. Kalau salah pilih pasangan, ya,
Karena pasangan hidup ini apa? Bakal menjadi teman hidupnya seumur hidup dia. Ya, akan disesalkan sekali. Kalau salah pilih pasangan, belum punya anak, cerai, itu masih mending. Tapi kalau sudah punya anak, kemudian cerai, itu akan menjadi masalah stresor terberat bagi pasangan. Rahimahullah, kembali menjadi tabibah di rumah Anda, ya, itu adalah jihadnya Anda. Menservis suami dan menservis anak. Sebagaimana disebutkan oleh kedokteran klasik dan kedokteran modern sepakat bahwasannya 90% penyebab penyakit adalah makanan. Ya, makanya si istri dia lazim menjadi tabibah di rumahnya. Karena apa? Dialah yang menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Tatkala seorang ibu muslimat di rumahnya, dia menyediakan makanan yang makanan tersebut adalah pencetus dari semua atau beraneka ragam penyakit, maka kembali lagi istrilah yang sangat andil untuk menyebabkan sakit dari suami dan anaknya. Nah, Hippocrates, ya, kedokteran klasik Yunan, kedokteran klasik Arab, ya, juga menyebutkan demikian. Bahkan Hippocrates mengatakan, you are what you eat. Apa yang kau makan, ya dirimu seperti yang kau makan. Kalau sang istri menyediakan makanan-makanan yang menyebabkan suami sakit, ya, penyebabnya ya makanan tersebut, apa yang disediakan oleh istri. You are what you eat. Ya, apa yang Anda siapkan untuk suami dan anak, ya sudah, anak dan suami Anda nanti akan muncul penyakit dari makanan yang Anda hidangkan. Nah, begitu pula dokter klasik Arab yang hidup di zaman Nabi, dokter yang hidup di zaman Nabi, ya, dokter yang hidup di zaman Nabi, dia telah berkata, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa' wa awidu al-jism ma'tad, kata beliau. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya. Kondisi asal tubuh apa? Sehat. Sampai ya disebutkan awwalu ma yus'alu anhu al-'abd yaumal qiyamah. Ya, pertama kali yang ditanyakan seorang hamba di hari kiamat, di antaranya apa? Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Ini yang ditanya nanti yaumul qiyamah. Bukankah telah kami berikan kepada kalian itu kesehatan, dan kami telah berikan kepada kalian air minum yang menyegarkan, air dingin yang menyegarkan. Ini ditanya nanti yaumul qiyamah. Asalnya kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena salah pola makan kita, salah hidangan makan kita, maka akan menjadi penyakit. Ya, makanya yang paling baik untuk mengobati penyakit atau menjaga kesehatan adalah menjaga pola makan. Ya, maka kembalikanlah tubuh pada kondisi asal muasalnya dalam keadaan apa? Sehat dan afiat. Fa ini rahimakumullah. Ya, Allah juga berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari nanti, ya, kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan. Termasuk apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat akan ditanya. Yang sehat kok jadi sakit? Apa masalahnya? Apa yang Anda makan? Ya, wong asalnya Allah berikan kesehatan pada kita. Kenapa kok jadi sakit? Jangan ketika Anda sakit kemudian Anda sandarkan mutlak kepada takdir Allah. Anda sakit ya karena apa? Makanan yang Anda makan. Makanan yang ibu-ibu hidangkan kepada suami dan anak-anak. Ya. Nah, jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sebab. Sebab terbesar dari penyakit, dari faktor dari luar adalah pola makan. 90%. Sebagaimana disebutkan oleh senior kami, seorang profesor
Dr. Rahmat Suge, SPGK, SPGM. Beliau termasuk ya pernah menjabat Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Juga beliau sekarang menjadi dosen dari terkait ilmu gizi dari Fakultas Kedokteran UI. Ya, beliau juga menyebutkan demikian, 90% penyebab penyakit adalah makanan. Dari faktor luar adalah makanan. Ya, dari faktor luar adalah makanan. Adapun dari faktor dari dalam adalah kejiwaan, psikis kita. Ini dua faktor ini sangat berperan sekali. Makanya perlu diperhatikan, Allah juga berwasiat dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Makanan yang dia makan, lihat halal apa haram. Makanan yang dia makan, lihat bikin sehat atau bikin sakit. Makanan yang dia makan, lihat pantangan bagi diri dia apa enggak. Termasuk makanan yang dia makan, lihat apakah makanan ini makanan yang cocok di jam-jamnya. Nah, kita harus telaah. Tentunya apa? Perlu dibekelin sama ilmu. Nah, subhanallah, dari pembahasan dari hadis Nabi SAW, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari ucapan-ucapan para ulama yang terdahulu, ya, sebenarnya kita itu diajarin. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ya. Ada yang perlu kita bahas lebih mendalam dari ucapan para ulama. Nah, makanan yang Anda hidangkan, ya, terutama ibu-ibu, ya, di sana ada ibu-ibu berperan sebagai tobibah, sebagai doktora, ya, muslimat, sekaligus dia sebagai pengobat minimalnya di rumahnya. Kemudian tetangganya, kerabatnya, atau mungkin dengan nasihat-nasihat ibu yang sudah memegang konsep-konsep dari sehat melalui makanan ini, ya, bisa disampaikan kepada khalayak umum. Nah, kita harus lihat sekian banyak hadis ternyata perlu ditelaah. Ada konsep sehat dan sakit melalui makanan. Dengan makanan Anda bisa menjaga kesehatan keluarga Anda. Ya. Dengan makanan Anda bisa mengobati penyakit keluarga Anda. Ini tugasnya tabibah. Makanya ta'arufnya seorang jomblo mencari wanita itu penting. Jangan sampai salah pilih ta'aruf. Ya, ketika ta'aruf salah, jangan. Ya. Subhanallah, inilah tarbiyatul ula lil aulad. Pendidikan pertama untuk anak kita adalah ketika bukan bayi baru lahir dari perut ibunya, tapi ketika kita mencari istri. Itu tarbiyah. Tarbiyah pertama kita untuk anak kita, cari istri. Istri yang solehah, ya. Istri yang Masya Allah bisa membimbing anak, menjadi madrasah pertama bagi anak, bahkan bisa menjaga kesehatan apa? Bapak dan anak. Nah, minimalnya demikian. Sebagian ibu-ibu kadang salah menyajikan makanan karena nggak tahu, ya, atau salah konsep. Mereka berkeyakinan makanan halal itu nggak akan bikin penyakit. Ini salah. Ya, mereka berdalil al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Ya. Nah, pada hari ini telah aku halalkan, ya, bagi kalian yang thayyib-thayyib, yang halal-halal. Ya. Mereka berpikir bahwasanya makanan halal itu apa? Tidak akan menimbulkan penyakit. Ya. Makanan halal tidak akan menjadikan apa? Masalah kesehatan. Ini adalah pendapat yang salah. Ya, pendapat yang salah. Firman Allah, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, dan ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan halalnya makanan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, bukan berarti makanan baik itu tidak menimbulkan penyakit. Hati-hati. Bukan berarti makanan yang halal, ya, itu enggak menimbulkan masalah kesehatan.
Yang menimbulkan masalah kesehatan hanyalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan itu saja. Makanan halal ternyata bisa menjadikan masalah kesehatan dan penyakit. Tatkala makanan halal itu dikonsumsi di jam-jam yang salah. Tatkala makanan halal itu dikombinasi dengan kombinasi yang salah. Tatkala makanan halal itu dikonsumsi berlebihan. Tatkala makanan halal itu menjadi pantangan bagi satu penyakit pada tubuh keluarga Anda. Ini harus dikoreksi. Ya, tatkala makanan halal itu kombinasinya terlalu banyak warna-warni, sampai Nabi bersabda dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, syiraru ummatil ladzina ghada bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Termasuk umatku yang buruk adalah umatku yang terlalu mengkombinasi warna-warni dari makanan terlalu banyak. Ya. Contoh, ibu-ibu punya keyakinan makanan halal ini akan menjadikan nutrisi terbaik bagi suami dan anaknya. Ya, sehingga apa? Belanja ba'da subuh, belanja apa? Beli ayam, beli daging kambing, beli telur asin, beli ikan laut, beli ikan tawar, beli ikan segar, ikan asin, ya, beli bebek. Semua dihidangkan di atas meja makan. Harapannya apa? Biar suami dan anak sehat selalu. Ini salah. Bahkan bisa masuk dalam konteks hadis syiraru ummati, umatku yang buruk. Kenapa? Terlalu banyak mengkombinasi makanan. Makanya dengan makanan-makanan yang akan kita sebutkan ini, kombinasi yang benar, Anda lebih apa? Efektif, efisien, ekonomis, jauh dari efek samping. Coba ajib. Nah, makan murah, meriah, sehat. Ibu-ibu nggak perlu belanja ya ngerogoh, gocek, saku terlalu tebel, nggak usah. Pilih salah satu jenis protein hewani yang Anda inginkan menu pada hari ini. Misalkan hari ini konsumsi misalkan kambing. Gak usah beli lauk hewani yang lainnya. Satu aja, kambing. Ya, kambing sifatnya panas, cari lawannya. Yang dingin. Misalkan sayur salad, misalkan. Kalau kambing harus dengan nasi, kepepet dengan nasi, ya sudah. Kambing, nasi, tapi harus pendinginnya. Kambing panas, nasi panas, harus cari pendinginnya untuk menyeimbangkan. Tapi paling sempurna adalah panas dan dingin saja. Cuma dua warna. Ya, misalkan kambing sama apa? Salad, kambing sama timun, kambing sama labu kuning, kambing sama labu siam, kambing. Contoh saja, simple banget. Wah, ini cara yang sangat mudah, murah meriah, sehat walafiat. Nah, barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Ya, kombinasi makan seperti ini. Begitu pula ibu sebagai tobibah di rumah Anda, ya, Anda harus punya apa? Ilmu dan kebijakan. Hari ini menunya apa? Ya, contohnya pula makanan yang Anda masak, makanya nasihatnya Hippocrates, jadikanlah makanan yang Anda makan sebagai obat. Ya. Dan obat itu adalah makanan Anda yang Anda makan. Jangan jadikan apa? Jangan jadikan obat di apotik sebagai menu makanan Anda. Ya. Kalau Anda nggak memperhatikan pola makan, akhirnya apa? Harus berobat ya dengan pulang-pulang bawa satu tong plastik isinya obat. Ya. Ada obat sakit, obat darah tinggi, obat kolesterol, ya. Kemudian juga ada obat pengencer darah. Akhirnya apa? Karena nggak memperhatikan pola makan, jadinya apa? Obat jadi apa? Makanan Anda. Makanya perlu diperhatiin. Nah, masakan yang Anda sediakan, hidangkan untuk suami dan keluarga anak Anda, ya, jadikan sebagai obat. Dan obat itu ada dua. Obat yang menjadi menu masakan harian sebagai obat, ya, masakan yang Anda hidangkan itu sebagai obat, ya, sebagai obat. Jadi apa? Misalkan setiap hari namanya ibu-ibu masak, ya, setiap hari mesti pakai bawang putih, ada serihnya, ada bawang merahnya, ada tomatnya, ada mericanya. Ini sebenarnya herbal, tapi apa? Herbal keseharian untuk menjaga kesehatan kita. Nah,
Nah, dan jadikan makanan Anda sebagai obat. Dan ada apa? Herbal yang insidental. Herbal yang dipakai ketika dibutuhkan, ketika sakit saja. Ya, misalkan bawang putih dipakai tiap hari untuk masak. Dengan hanya misalkan sekali masak dia butuh 2 siung, 3 siung. Tapi tatkala dia menjadikan bawang putih misalkan sebagai resep untuk asma, lain lagi dosisnya. Ya, lain lagi dosisnya. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini perlu difahami. Perlu difahami. Kemudian rahimakumullah. Ya. Kalau Anda lihat ya, ibu-ibu sebagai tobibah perlu menelaah. Kalau ada suaminya lagi sakit, kira-kira harus tahu apa obatnya. Anaknya sakit, kira-kira harus tahu obatnya. Apalagi ketika suami kerja, Anda ditinggalkan dengan anak-anak di rumah, maka Anda juga harus tahu penanganannya. Ya, ketika ada demam, si ibu nggak tahu apa penanganannya, akhirnya apa? Demamnya sampai menimbulkan kejang, step, ya, kejang, step, ya, bahkan akhirnya menimbulkan apa? Atrofi otak, otaknya mengecil karena demam tadi, rusak otaknya, akhirnya apa? Jadi masalah, sering epilepsi. Ya, kemudian leher nggak bisa ditegakkan, kadang lumpuh, air liur keluar terus. Kenapa? Karena ibu-ibu nggak tahu penanganan. Ini penting. Makanya yang Rasul anjurkan ketika ada demam, apa kata Rasulullah? Fa'abriduhu bil ma'. Dinginkan dengan air. Di sini sebenarnya ada fikih Tibun Nabawi. Ada fikih Tibun Nabawi. Padahal Nabi sudah menyampaikan hendaknya kalian gunakan habatus sauda, jinten hitam, karena dia obat segala macam penyakit. Tapi lantas kenapa Nabi nggak memberikan orang demam dengan habatus sauda? Ya, ternyata malah dianjurin dengan air. Kenapa? Karena demam itu sifatnya panas, habatus sauda sifatnya panas. Makanya Nabi nggak kasih habatus sauda kepada orang yang demam, tapi dikasih apa? Air. Nah, ini termasuk perlu diperhatikan. Jadi tobibah di rumah Anda. Nah, termasuk masalah yang lengket pada diri Anda sendiri. Pada kasus ibu-ibu. Kita sebutkan kasus ibu-ibu yang paling banyak, contohnya apa? Haid nggak teratur, permisi, akramakumullah, sering keputihan, kemudian nyeri ketika haid, dysmenorrhea, kemudian kadang ketika hamil terjadi keguguran, ya, dinding rahim tipis, kemudian juga ada miom, ada kista rahim, ya, kemudian ada kanker payudara, kemudian ada tumor payudara. Kemudian alhasil nih masalah ibu-ibu, kadang ada masalah ketumbe, ya, kadang pada ibu-ibu juga ada masalah, ya, masalah terkait dengan ada kasus frigid, ibu-ibu nggak punya apa, nggak punya keinginan untuk melayani suami. Di sini kasus ibu-ibu, ibu harus mengobati, jadi tobibah bagi diri Anda sendiri. Semua ini ujung-ujungnya, ya, faktor terbesarnya 90% makanan. Masalah yang pada diri Anda sendiri. Andalah yang memasak dan Andalah yang makan. Ya, makanya jangan sampai salah masak. Nah, ini kombinasi ini sangat penting. Konsumsi di jadwalnya sangat penting. Walaupun nggak diterangkan oleh Nabi SAW, ya, tetapi para ulama membahas, ya, dari kedokteran klasik dan dari kedokteran modern juga membahas, sehingga kita sinkronkan teori ini menjadi teori yang apa? Yang saling melengkapi. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah, beberapa hari lalu sebelum terbang ke Bali, ada seorang ibu-ibu yang Masya Allah menceritakan kasusnya. Ibu-ibu ini lama nggak punya anak, lama nggak hamil, kemudian keputihan, sakit mah, badannya obesitas. Subhanallah, setelah kombinasi makanan dan menjalankan pola makan yang benar, apa kata beliau? Ya, keputihannya sembuh. Kemudian hamil, berat badannya ideal, berat janinnya normal, sakit mahnya sembuh. Coba, jadinya mana? Satu paket ikut sembuh. Nah, kenapa? 90% penyebab penyakit Anda yang nempel pada Anda atau pada keluarga Anda adalah makanan. Ya, adalah makanan. Nah, dengan makanan yang salah akhirnya apa? Pembuluh darah bisa kental. Darah jadi kotor, ya. Kemudian hormon jadi kacau.
mekanisme pertahanan tubuh kacau, pencernaan jadi kacau. Coba, karena pola makan salah. Apa maksudnya pola makan? Pola makan yang dimaksud kalau dari kedokteran klasik ya terkait dengan apa? Kombinasi makanan yang benar, jadwal makan yang pada waktunya, menjauhkan diri dari pantangan, ya, kemudian tidak makan berlebihan, kemudian apa? Tidak mengkombinasi dengan kombinasi yang salah. Nah, ini rahimahumullah tentunya pembahasan yang sangat panjang. Begitu pula kasus penyakit pada suami Anda, Anda lihat, suami Anda sering kena kolesterol, asam urat, rematik, ya, kemudian darah tinggi, kemudian kencing manis, banyak masalah. Apa masalahnya? Dari masakan yang Anda hidangkan, ibu-ibu. Ya, belum lagi suami Anda kerja di luar, makannya sembarangan. Nah, makanya apa? Perlu pola makan yang benar, bukan kakean pola ketika makan. Tuh, perlu diperhatiin ya. Nah, kepada anak-anak juga demikian. Ya, kalau Anda pola makannya benar, ajib, ya, Anda bisa awet muda, jarang sakit. Di Cina ada satu kampung ini rata-rata umurnya 80 sampai 100 tahun. Panjang umur. Ya. Ternyata apa sebabnya? Mereka membiasakan diri dengan pola makan yang benar. Bahkan didapati orang tertua di dunia, umurnya 220 tahun. Bayangin, 2 abad lebih. Ternyata sejak 10 tahun sudah memperhatikan pola makan. Bukan berarti orang yang, subhanallah, orang yang sudah tua, belum tentu dia lebih jelek pencernaannya dari anak yang 9 tahun, 10 tahun. Belum tentu. Umur kita di atas 40 tahun, belum tentu tubuh kita lebih jelek daripada anak 9 tahun. Bayangin, anak zaman sekarang, zaman now, 9 tahun sudah kena kanker nasofaring, kanker tenggorokan. Ya, ternyata apa sebabnya? Kebiasaan makan ciki-ciki, ya, semacamnya, ya, 1 hari 5 bungkus. Anak zaman sekarang, ya, umur 9 tahun sudah harus cuci darah. Kenapa? Karena darahnya sudah nggak mampu, karena dia sering minum apa? Minuman sasetan yang di blender dengan es sehari 5 bungkus, 5 kemasan. 9 bulan, 1 tahun, ginjal sudah nggak kuat. Coba. Kita yang sudah 40 tahun ke atas, alhamdulillah, dengan izin Allah, sehat walafiat. Kenapa? Karena kita ya nggak seperti anak-anak 9 tahun yang makannya sembarangan. Ya. Kemudian anak 12 tahun, kami dapati dari teman kami, seorang dokter anak, dia menyebutkan anak 12 tahun sudah kena stroke. Ternyata kebiasaan minum teh kemasan, ya, 1 hari 5 botol selama 9 bulan sampai 12 bulan. Apa? Kena stroke. Kenapa? Karena ada pemanis aspartam yang dia menyempitkan pembuluh darah di otak. Coba ajib. Makanya apa? Back to nature itu mending. Ya, terbaik, kembali ke alami. Yang terbaik. Ya, ibu-ibu sebagai dokter di rumahnya, tabibah di rumahnya, kalau ngasih uang jajan ke anak, perhatikan jajannya apa. Hidangkan di rumah Anda dengan menu makanan sehat. Jangan dihidangin permen di depan. Kasih permen diganti dengan kismis. Ya, kasih dengan kurma, kacang almond, Masya Allah. Ajib. Daripada minum kemasan-kemasan, mending sediakan setiap hari untuk dia sari tebu. Masya Allah. Sari tebu untuk apa? Membersihkan paru-paru. Tebu untuk membersihkan lambung. Tebu untuk mengencerkan darah. Tebu untuk menormalkan gula darah. Manis tapi bagus untuk menormalkan gula darah. Coba ajib. Tebu untuk apa? Melunturkan apa? Pembuluh darah. Tebu juga untuk apa? Untuk melunakkan paru-paru yang sudah keras, ya, banyak sekali manfaatnya. Coba bayangin, daripada dibelikan yang tidak jelas. Nah, barakallahu fikum. Makanya Anda faham sebagai tabibah di rumah Anda. Bahkan ilmu kedokteran hukumnya bisa menjadi wajib darurat. Ya, jikalau dibutuhkan seperti apa? Kemarin musim pandemi Covid bulan Juni Juli, angka kematian Covid mencapai 1.000 nyawa dari Sabang sampai Merauke.
Rumah sakit nolak pasien, oksigen habis, bikin tenda di luar rumah sakit, nakes sudah berkurang, sudah kelelahan, Anda ditolak, kemudian dirawat di rumah. Kalau nggak tahu caranya di rumah bisa fatal, bisa sekeluarga bisa meninggal kena COVID. Nasallallahu alaihi. Ini perlu kita pahami konsep sehat dan konsep sakit. Nah, tabibah di rumahnya sangat dibutuhkan perannya. Anda kalau belajar lagi, ya sudah umur, sudah jadi suami, suruh kuliah kedokteran ya tidak mungkin, susah. Nah, maka Anda jadi tabibah tanpa Anda harus kuliah, tapi Anda pelajari kalau Allah, kalau Rasulullah, jika itu termasuk tibbun nabawi. Atau belajar ilmu kedokteran apapun yang bisa Anda dalemin untuk Untuk maslahat dalam rumah Anda. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah jami'an. Menjadi tabibah di rumah Anda simple. Konsepnya sangat mudah. Ya, konsepnya sangat mudah, ya. Tentunya kajian ini berlanjut pada kajian esok ba'da subuh. Masih ada kaitannya, ya. Untuk Anda yang ingin mendalami lagi, hadir di kajian esok ba'da subuh insyaallah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika menyebutkan ayat, ya, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini juga kaidah yang perlu difahami. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ini konsep. Bahkan kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, pada ayat ini ada separuh kaidah ilmu kedokteran. Kenapa? Karena mayoritas penyebab penyakit makanan. Suami Anda sakit mah karena makanan. Ya, suami Anda kena stroke karena makanan. Ya, disebutkan kedokteran klasik bahwasanya penyebab stroke karena uap yang berlebihan di otak. Uap berlebihan di otak karena apa? Karena makanan yang dikonsumsi oleh Anda. Siapa yang nyiapin makanan? Ya istri Anda yang ada di rumah. Kalau di luar, suami juga harus paham konsep makanan sehat seperti apa. Ini rahimakumullah jami'an, perlu untuk ditadabburi. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad dari manfaat-manfaat makanan, fungsi makanan. Makanan apa saja yang nggak boleh dikabung, nggak boleh dikombinasi. Seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan kombinasi protein darat sama protein laut. Ya, maka ibu-ibu jangan campur ikan darat sama ikan laut, jangan dicampur di meja makan. Kalau darat saja, laut aja. Tinggal cari pasangannya. Kemudian jangan campur ikan segar dengan ikan asin, jangan dikombinasi. Ya, kemudian jangan campur ya protein darat dengan laut, contohnya juga ikan dengan kambing, jangan dicampur. Kemudian protein darat dengan protein darat yang lainnya dari hewan. Contohnya, jangan makan kambing dan ayam, jangan dicampur, karena konturnya sudah beda. Walaupun ini bukan dari sunnah Nabi, tapi kedokteran Arab klasik sudah meneliti, ini akan mengacaukan hormon kita. Jangan campur susu dengan protein hewani, susu dengan ikan, berarti teori 4 sehat 5 ajib diprotes sama kedokteran klasik. 4 sehat 5 sempurna diprotes sama kedokteran klasik, beda konsep. Ya, jangan campur buah dengan protein hewani. Makanya jangan jadikan buah-buahan sebagai dessert, menu penutup, kecuali ya, dikasih jarak. Ya, ini juga konsep, perhatiin. Jadi ibu-ibu simple, sudah masaknya ibu-ibu nggak butuh waktu banyak, nggak terlalu banyak menu, duitnya bisa dicelengin untuk yang lainnya. Ya, kemudian keluarga sehat alafiat. Ya, waktu juga hemat. Masak cuma 1 protein hewani jenisnya, cari pasangannya. Simple banget. Nah, kemudian juga jangan campur susu dengan buah, susu dengan nasi, susu dengan protein hewani, jangan dicampur. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, jangan campur makanan yang bikin konstipasi dengan makanan yang bikin konstipasi. Misalkan daging dengan tepung, itu sama-sama keras, bikin konstipasi, jangan dicampur. Nah, jangan dicampur makanan yang bikin diare sama makanan yang bikin diare.
ya, sama-sama bikin perut lembek, jangan dicampur. Ini termasuk jadi konsep menggabung warna-warni makanan. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan ikan kalau dicampur susu, ya, juga bisa menimbulkan dampak. Di antara dampaknya apa? Dampaknya adalah menyebabkan kasus vitiligo, penyakit baros, penyakit belang pada kulit. Belang pada kulit, mengacaukan hormon, pigmen warna kulit. Ketika kami dapati pasien-pasien, ya, orang-orang yang sakit kena penyakit belang, ya, rata-rata mereka memang hobinya apa? Menu penutup dari minumannya apa? Teh susu. Habis makan ikan, minum teh susu. Nah, dari anak kecilnya sampai kakek-kakeknya banyak yang kena belang. Kenapa? Karena sudah kebiasaan makan mereka seperti itu. Makanya jangan dicampur. Barakallahu fikum. Ini apa? Trik sehat, ya, ala kedokteran klasik. Kalau datang dari Nabi, katakan dari Nabi. Kalau nggak datang dari Nabi, datang dari kedokteran klasik. Ya, walaupun bukan haram, bukan makruh, ya, tapi ini cara yang paling perfect dengan cara-cara ini. Nah, kemudian Anda, ibu-ibu muslimat sebagai tobibat di rumah Anda, ya, Anda tinggal lihat, kalau ada keluarga Anda dari suami atau anak Anda yang kena kasus penyakit sifatnya panas, sudah siapin masakan yang sifatnya dingin. Mengobati penyakit dengan makanan adalah cara yang paling mudah, jauh dari efek samping. Ya, contohnya kalau suami Anda kena darah tinggi sifatnya kira-kira apa? Panas. Cari pendinginnya. Misalkan bikinkan apa? Jus timun, jus semangka. Simple banget. Berarti apa? Pantangannya dia orang darah tinggi, pantangannya makanan yang sifatnya apa? Sifatnya panas. Makanya orang darah tinggi jangan makan kambing. Ya, karena darah tinggi panas, kambing panas. Ya, itu simple. Bukan berarti udah yang bikin masalah darah tinggi itu bukan kambingnya, yang bikin darah tinggi itu santannya. Salah. Karena kambing ini sifatnya panas. Santannya panas, udah panas tambah panas. Ya. Nah, maka jangan, ini jadi pantangan. Dan pantangan ini juga merupakan obat bagi penyakit. Ya. Nah, kalau Anda memberikan makanan pantangan kepada orang yang sakit sifatnya panas, dikasih pantangan makanan dari panas. Maka apa? Sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Nah, itu konsep. Kalau suami Anda sedang apa? Sedang nggak hot di ranjang Anda, ya ibu-ibu bisa ngobatin. Ya, sudah suaminya loyo, letoy, ya, dihidangkan semangka timun terus. Ya sudah 1 bulan nggak datang ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu hidangin makanan yang di situ apa? Kasih jahe, merica. Diam nggak usah bilang, biar suami hot. Nih bikin masakan. Nah, wah, kasih jahe, kasih merica, bikin minuman habatus soda sama madu misalkan. Ini apa? Untuk menghangatkan dia. Ini simple. Kalau ada anak Anda pilek sifatnya panas atau dingin? Dingin, gampang. Anda sediain aja makanan yang sifatnya panas. Kasih aja habatus sauda, gak usah banyak-banyak herbal. Teori klasik beda sama konsep Cina. Kalau Cina terus terang dia ekspor. Mahir memang. Melihat herbal dari afinitas. Ini larinya arah kerjanya kemana makanan ini. Memang ekspor. Tapi apa? Mungkin ada sebagian orang gak bisa ngikutin. Kenapa? Butuh waktu lama dan konsen. Tercurahkan waktu begitu banyak. Ya. Adapun pengobatan Arab klasik sangat simpel. Satu penyakit udah satu obat aja. Nggak usah banyak-banyak. Orang nyeri pinggang sama Nabi cuma dikasih ekor kambing. Coba. Orang apa diantaranya demam, udah pakai air aja. Tapi perlu kita lihat kasusnya, perlu ada pendalaman lagi. Pilek kasih aja habatus sauda. Berarti pantangan orang pilek, anak Anda pilek berarti jangan dikasih apa? Jangan dikasih apa ibu-ibu? Jangan kasih dingin-dingin. Ya, anak pilek jangan dikasihkan apa? Semangka, jus timun, ya. Kemudian dikasih es, jangan. Ya, kasih yang panas. Dari habatus sauda, ini panas ini sifatnya, bukan rasanya. Kasih kustul hindi, ya. Ada yang bilang
saya sudah biasa konsumsi panas dingin Ustadz, tapi saya nggak sukses-sukses. Lah yang Anda konsumsi apa? Saya kalau habis makan bakso mesti ada es degan. Ya. Ini bukan rasanya, tapi sifatnya bro, gitu. Ente salah paham bre, gitu ya. Nah, ini rahimahullah zaman perlu dipahami. Ya, simple. Mengobati penyakit dengan konsep ini, masya Allah. Ya, dengan makanan Anda, masya Allah. Ajib. Ada teman-teman kami, ya, yang dia cerita, setiap ada kajian di YouTube, saya mesti catat Ustaz katanya. Suatu saat ada tetangganya sakit. Ana nggak pernah ngajarin dengan cara yang dia lakukan, tapi dia sudah pegang konsep. Tetangganya sakit mata. Sakit mata kira-kira panas apa dingin? Panas. Ya, dalam bahasa Arab, bahasa hadis namanya romet, konjungtivitis. Ya, dia gatel, panas, ya rasanya seperti ada yang mengganjal di matanya. Kata tetangganya ini, saya mau periksa dulu ke dokter mata, ini mengganggu sekali ini. Si katanya. Jangan keburu kamu, santai dulu. Kalau kepepet nanti baru ke sana. Ya, makanya jangan jadikan tibun nabawi itu pengobatan alternatif. Tapi tibun nabawi jadikan pengobatan yang utama, terdepan. Ya, kalau sabit dari Nabi, katakan dari Nabi. Kalau nggak dari Nabi ya kedokteran Arab klasik. Ya, kemudian si bapak ini bilang apa? Kata dia, sabar dulu. Setahu anak, romet atau konjungtivitis itu sifatnya panas. Kamu jangan makan yang panas-panas sifatnya. Caranya apa? Kamu sekarang makan timun 2 biji katanya. 15 menit mata merahnya sembuh, coba ajib. Nah, bisa juga di slice, dikompresin ke mata. Bisa juga dikonsumsi. Kalau nasihatnya Ibnu Qayyim, orang yang sakit mata itu kan panas. Berarti hindari makanan yang panas. Kata Ibnu Qayyim, ketika sakit mata ini jangan konsumsi kurma. Berarti jangan konsumsi kambing dan nasi, ya, karena tambah panas, ya. Kemudian bahkan kata Ibnu Qayyim, jangan olahraga kalau lagi sakit mata. Kenapa? Semakin panas. Termasuk ketika sakit mata, jangan datangi istri Anda, karena tambah panas. Dibahas semua, coba ajib. Betul-betul apa? Komprehensif ini, masya Allah, pembahasan kedokteran Arab klasik. Ini contoh simpel. Ketika kapan Anda menguasai konsep sehat, konsep sakit dengan cara sudut pandang panas dingin. Dan sangat simpel, benar-benar simpel sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Terkait dengan jamnya, jam pagi cocoknya makan apa, siang makan apa, malam makan apa, terus di atas jam 9 malam boleh makan apa enggak, ikuti kajian besok ba'da fajar insyaallah. Selanjutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Karena kata Pak Badri jam 5:04 udah jam 5:04 dah. Iya. Jazakallahu khair. Pola makan sehari-hari untuk menurunkan kolesterol dan asam urat. Makanan yang baik untuk dikonsumsi dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Dari konsep yang kita sampaikan tadi, kolesterol dan asam urat kira-kira sifatnya apa? Sifatnya apa, Ibu? Ibu-ibu, sifatnya kolesterol sama asam urat apa? Ahsan, panas. Ya. Anda sudah tahu sekarang. Ya. Lihat, segala penyakit yang sifatnya ekses itu berlebihan, unsur yang berlebihan dalam tubuh, berarti sifatnya panas. Kencing manis panas, asam urat panas, kolesterol panas, ya, tensi naik panas. Ini termasuk ekses. Ya, inilah penyakit orang-orang di akhir zaman kayak gini. Kalau penyakit-penyakit orang di masa silam, penyakit yang sifatnya defisiensi, kurang protein, busung lapar, ya. Penyakitnya orang di masa sekarang, aduh aku kenyang ya habis makan nih. Habis makan ngeluh. Habis makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa makan baca doa ini, dosa-dosa dia telah lalu dihapuskan. Coba, makan enak dosa dihapuskan. Ngeluh, coba. Nah, terus apa? Penyakit di masa sekarang apa? Rata-rata kelebihan nutrisi, obesitas, gemuk, gendut, ya.
Nah, dan lain sebagainya. Menunjukkan berlebihan. Termasuk kolesterol dan asam urat. Ini seperti penyakit yang sifatnya seperti adik kakak. Ya. Seperti apa? Ipar, suami istri. Nempel terus. Nah, penyebabnya apa? Sama, makanannya hampir sama penyebabnya kolesterol sama asam urat. Ya, 11-12. Ya. Maka apa? Dari sisi pantangannya berarti kurangi makanan yang sifatnya panas. Nasi panas, gula panas, garam panas, kambing panas, bebek panas, ayam panas. Ya. Nah, itu contohnya. Ya, kangkung panas, terong panas misalkan. Duren panas, nangka panas. Kan simpel. Ini duren ini panas. Kok tahu panas? Iya, habis makan langsung bikin tubuh panas. Nah, berarti sifatnya panas. Ya, duren jangan dikonsumsi untuk kolesterol sama asam urat. Nah, itu kenapa? Karena sudah ada panas. Ya, kemudian obatnya apa berarti? Kasih yang dingin-dingin. Ya, bukan es, bukan. Ya, yang dingin-dingin seperti apa? Misalkan banyakin sayuran, ya, dingin-dingin. Kemudian apa? Di antaranya makanya kalau Anda pergi ke dokter kena asam urat, kena kolesterol, apa nasihatnya dokter? Dok, saya kena kolesterol, dok. Makanan apa yang bagus saya konsumsi, dok? Anda hendaknya konsumsi tepung gandum, katanya. Kenapa, dok, tepung gandum? Karena tepung gandum itu kandungannya komposisinya 1, 2, 3, 4 ini nih. Jadi bagus untuk kolesterol. Kan kalau kita sudah nggak sempat lagi belajar ilmu gizi, belajar lagi ilmu kedokteran, ya kan? Cukup tahu sifat. Gandum, ada pertanyaan. Gandum sifatnya apa? Gandum sifatnya apa? Dingin. Kolesterol sifatnya panas, sudah beres. Tepung gandum bagus untuk kolesterol, ya, sama asam urat karena sifatnya dingin. Adapun hadis yang sabit dari Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan Nabi, ya, tentang terapi kesedihan. Ibu-ibu sedih sifatnya apa? Ibu-ibu sedih sifatnya apa? Hah? Panas apa dingin atau tengah-tengah? Sekali lagi ibu diajari jadi tobibah nih. Ibu-ibu orang sedih sifatnya apa? Panas. Kenapa panas? Ini misalkan ibu-ibu, ya, dilukai perasaannya sama suami. Terus sedih. Kalau sedih kira-kira apa yang terjadi ibu-ibu? Nangis. Sakit mah, nggak bisa tidur, tensi naik, ya kan? Itu sifatnya panas apa dingin? Panas. Makanya Nabi menyebutkan apa? At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbina, tepung gandum, itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Cocok. Orang sedih kasih tepung gandum. Makanya orang yang lagi sedih, resep dari Nabi apa? Tepung gandum. Jangan ibu ketika sedih banyak makan kambing. Ya. Akhirnya apa? Suaminya digampar. Ya. Panas berlebihan akhirnya. Sedih terus bertambah. Ya, itu Bu ya konsep. Ya. Itu konsep panas dingin. Berarti kolesterol ini diantaranya apa? Cari menu yang dingin. Ya, pernah kami coba diantaranya. Ya, kolesterol karena sifatnya panas, cari yang dingin. Dingin Anda paling cocok. Satu paket, satu herbal bisa sekaligus untuk asam urat sama kolesterol. Bisa Anda pakai apa? Teh bunga rosella. Simple dah. Ada yang sudah kena asam urat sampai merangkak. Kolesterol tinggi. Sakit, nyeri. Minum teh bunga rosella 1 pekan. Alhamdulillah ini insya Allah sembuh. Sama perbaiki pola makan penting ya. Berarti apa? Makanan yang sifatnya panas dikurangi, porsi dingin ditambah. Tambah apa? Minumannya teh rosella. Jangan ngopi. Ya, kopi itu sifatnya panas kering. Ya, bakal tambah masalah. Ibu dengan ini juga tahu konsep, gampang banget dah. Ya, terus bisa juga pakai resep apa? Daun salam sama daun sirsa, masing-masing 1 genggam. Ya, rebus dengan air 3 gelas sampai jadi 2 gelas. Minum segelas pagi, segelas sore. 1 jam sebelum makan ketika perut kosong. Banyaklah.
Kalau orang sana bilang banyak jalan menuju Roma. Kalau kita bilang banyak jalan menuju kota Mekah. Ya, banyak jalan menuju kesehatan. Cara-cara banyak. Mau ini, mau itu, silakan pokoknya pakai ini. Nah, cakep banget ya, dingin ya. Nah, bismillah. Ini karena pertanyaan sangat numpuk amat, sangat banyak sekali. Jadi jawabannya pendek-pendek aja deh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan muslimin, amin ya Rabb. Kalau kelenjar di belakang telinga bengkak termasuk sifat panas dingin ya Ustadz? Ya, kelenjar bengkak ini termasuk panas. Kalau teori kedokteran modern, kelenjar bengkak kenapa? Karena ada infeksi, inflamasi, iltihab, ada peradangan. Ada radang. Radang apa? Di tenggorokan. Leher ini termasuk kelenjar paling banyak ini leher nih. Ya. Dan dia bengkak kenapa? Karena ada radang. Radang sifatnya apa? Bu, radang sifatnya apa? Panas. Caranya yang disebutkan Ibnu Muflih, kalau ada radang pakai apa? Labu kuning. Labu kuning ya dikonsumsi, dimakan, plus labu kuning ditumbuk, dikompresin ke bengkaknya. Bisa difahami? Simple. Bahkan kalau Anda dapati anak Anda infeksi telinga, untuk mengurangi radang dan nyerinya, pakai labu kuning, diperes, diambil airnya, dicampur air rendaman mawar. Ya. Mawar ya. Nah, mawarnya satu nih. Kasih mawar, rendaman mawar. Dicampur apa tadi? Perasan labu kuning. Tetesin ke telinga. Ngurangi nyeri sama menghilangkan radang. Ingat, kalau dokter modern mereka pakai konsep apa? Membunuh bakteri, virus, dan jamur. Yang dicari adalah apa? Bakteri, virus, jamurnya. Kalau kedokteran klasik enggak. Yang dicari sifatnya. Kalau ada sifatnya panas, kasih dingin. Radang sifatnya panas, kasih pendingin. Labu kuning sama rendaman mawar. Coba. Dia enggak bunuh virusnya, enggak bunuh bakterinya. Tapi apa? Membunuh suasana yang menyebabkan inflamasi, radang itu senang. Bisa difahami? Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, gimana sebaiknya sikap kita kalau Tibun Nabawi berbeda dengan medis? Ya nggak apa-apa, nggak usah bersikap, ya santai aja. Nah, karena ada Tibun Nabawi yang nggak masuk akal dalam penelitian medis. Contohnya apa coba? Kalau Nabi nggak jelaskan, medis nggak akan bahas. Ya, hadits riwayat Imam Muslim, "Idza waqa'ad dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu tsumma liyanzahu fa inna fi ihda janai da wa fi ukhra shifa." Kalau ada lalat masuk dalam bejana kalian, cepat celupkan lalat itu, lalu buang. Karena satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Dokter dari zaman dahulu sebelum Nabi sampai sekarang nggak ada yang tahu kalau nggak Nabi jelasin. Nah, karena satu sayap itu bawa obat, satunya penyakit. Mana orang kita berpikir sebelumnya kalau Nabi nggak jelasin, coba yuk kita cek yuk sayapnya lalat, apa fungsinya? Nggak pernah kita terpikir dalam benak kita. Nah, cepat celupkan, cepat buang. Ya kalau air putih, antum ngeliat lalat dibuang, nggak masalah. Lah kalau kopinya 70.000 harganya satu cangkir. Ada lalat kan mubadir kalau dibuang. Celupin, buang, minum kopinya. Bismillah. Itu ya. Nah, jadi simpel banget. Makanya apa? Kadang kata Ibnu Qayyim, kedokteran manapun tidak mampu menjangkau kedokteran Tibun Nabawi. Ya, ajuz andalik, lemah dari pengobatan Tibun Nabawi. Kenapa? Kalau Nabi nggak jelasin, nggak akan dibahas sama mereka. Ya, termasuk kenapa ketika jilatan anjing menjilat bejana, ini di Bali ini banyak anjing. Kalau menjilat bejana, cuci 7 kali, awalnya atau akhirnya dengan tanah kering. Kenapa? Kan zaman sekarang mending pakai sabun, mending pakai apa? Cairan klor. Ya, ndak jalankan sunnah ini. Kenapa? Karena termasuk ibadah, ta'abudiyah. Pakai cara Nabi, jangan pakai sabun. Kenapa? Ternyata pada jilatan anjing, lidah anjing adalah lidah yang paling kotor daripada hewan-hewan yang lainnya. Singa, harimau, kucing, ya, keledai pun lidahnya gak sekotor anjing. Didapati pada lidah anjing bakteri dan cacing yang bisa menembus ke paru-paru, menembus ke otak,
menembus ke organ, ke usus dan lain sebagainya. Makanya pakai air 7 kali kemudian pakai tanah kering, tujuannya apa? Biar cacing dan bakteri keserep tanah. Makanya Nabi bilang pakai turop. Turop itu tanah kering, bukan pakai tin. Tin itu tanah liat. Ya, makanya hadis demi hadis bahasa Arab itu ternyata punya makna. Nah, sehingga kita paham, Tibun Nabawi ternyata belajar bahasa Arab, Tibun Nabawi belajar fikih, Tibun Nabawi ternyata isinya akidah. Syuf, banyak yang bisa kita dapat. Barakallahu fikum. Bukan belajar Tibun Nabawi memangnya mau diajar bikin resep masakan. Ya. Nah, lebih dari itu. Nah, barakallahu fik. Fa ini rahimakumullah jami'an. Jadi medis kadang ada yang nggak masuk bagi medis. Kalau medis nggak masuk dalam pembahasan medis, ya jangan medis memaksakan Tibun Nabawi untuk ikut akalnya medis. Justru seorang dokter muslim harus beriman dengan hadis yang Nabi bawa. Nyeri pinggang, Nabi bilang pakai ekor kambing. Dokter dari Mesir neliti, kenapa Nabi menganjurkan ekor kambing pada nyeri pinggang? Diteliti pada ekor kambing dan lemaknya ekor kambing ini, kata mereka, karena mereka dokter yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diteliti ternyata pada ekor kambing mengandung prostaglandin, enzim yang untuk mengurangi nyeri dan mengatasi inflamasi. Coba ajib. Inilah dokter yang beriman. Ya, ketika bilang saya pelat, saya nggak percaya. Syuf, satu syariat, satu hadis didustakan bisa mengancam keislaman seseorang. Anak SMA di Wonosobo menciptakan obat diare dari sayap lalat. Ini anak SMA bisa jadi lebih pinter daripada dokter yang nggak beriman. Nah, dia beriman, bukan dokter tapi beriman. Setelah melihat hadis Nabi, dicelupin sayap lalat mana yang mengandung bakteri negatif. Bakteri negatif dalam sayap lalat itu didapati ribuan bakteri. Satu sayap ini kata mereka, kata dokter dari Mesir, dan kemudian diciptakan obat oleh anak-anak SMA ini, apa? Ternyata mengandung bakteri. Satu bakteri, actinomycin, actinomycetes, bisa membunuh ribuan bakteri pada satu sayap lainnya. Coba. Nah, ini kita tinggal bilang, oh, Masya Allah, oh itu mahal. Nah, kalau rotinya 10.000, tapi kalau masalah ilmu mahal nih. Nah, dari Bogor ke Bali. Nah, gitu, astagfirullah. Nah, ini rahimahullah ya, ilmu itu apa? Ajib kalau kita kupas. Ya, ajib kalau kita kupas. Nih, makanya Mas, semangat untuk menuntut ilmu. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada orang semangat menuntut ilmu, saya akan datang ke rumahnya. Ini Imam Syafi'i, ini imam. Lah kita orang ini bukan ustadz-ustadz kecil nih maksudnya. Pergi ke sini kami siap diundang. Untuk apa? Menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena antum semangat. Ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang orang malas menuntut ilmu, kita harus jemput bola. Kenapa? Orang sekarang apa? Himmah tentang agama sedikit. Ya. Makanya harus semangat untuk berdakwah. Antum gitu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat kata Nabi. Antum kalau sudah banyak ilmunya, sampaikan ilmu. Tibun Nabawi ini Masya Allah jadi dakwah. Bahkan apa? Banyak orang yang masuk Islam ya dari kalangan Yahudi karena Nabi menjelaskan tentang sperma. Mereka masuk Islam. Coba ajib. Ini termasuk Tibun Nabawi. Barakallahu fikum. Bagaimana jika kita masih tinggal bersama, ini ceritanya lain nih. Tinggal bersama mertua atau orang tua yang kadang kita ingin mengatur menu bergizi seimbang. Tapi dicela atau diatur ulang yang jauh berbeda dengan konsep yang kita mau. Dan bagaimana cara kita menasihati mereka? Selamanya Anda sebagai menantu atau sebagai anak, Anda gak akan ada ceritanya Anda jadi orang gede di depan orang tua. Karena mereka yang menceboki Anda. Nah, mereka yang merawat Anda, menyusui Anda. Ya, kalau mereka ngatur ini dan itu, ya katakan aturnya seperti hari ini menu masakan misalkan ayam goreng, misalkan hari ini ayam goreng sama ini, silakan. Anda nggak harus makan makanan yang mereka perintah semua. Anda masak silakan ala mereka. Tinggal ketika Anda makan pilih-pilih. Ayam ini panas, jangan campur kambing, misalkan. Saya mau makan kambing sama salad, ya terserah Anda. Yang penting Anda masak sesuai keinginan mereka, nggak masalah. Tapi prakteknya ketika makan, Anda tinggal milih.
Untuk anak Anda, nak pilih ini sama ini nak. Untuk suami Anda, mas hati-hati ya. Kamu sudah obesitas ya. Ini makan ini mas. Masalah ibu Anda makan makanan yang mereka inginkan silahkan. Tidak masalah ya. Tanpa harus jauh dari mereka. Ya. Sedikit sekali memang menantu itu bisa campur sama mertua. Sedikit sekali. Nah, kalau diaman ajib. Diaman itu satu rumah bisa 3 tingkat, 5 tingkat. Itu satu keluarga semua. Ya, ini bisa Masya Allah berapa 7 kepala keluarga anak turunan nih. Cucu-cucunya tinggal di situ. Tapi ajib. Dari rumah yang besar, mobil cuma 1. Bisa gak bertengkar coba? Gantian. Dapur cuma 1 dari beberapa kepala keluarga. Bisa gantian. Menunjukkan apa? Hati mereka memang lembut. Ya. Sini udah ngomel, mas aku udah tadi sama mertua dibilang gini gitu, gak kerasan deh mas. Ya udah bikin rumah di sampingnya deh gitu deh. Jangan baperan kalau baperan nanti cepet tua. Anda dimakan sama baper Anda. Ya. Nah. Sudah dibahas tentang hasad tadi malam, penyakit hati ya. Nah. Apakah pengobatan klasik? Apakah sunnah? Lihat, kalau pengobatan klasik itu datang dari Nabi, iya sunnah. Bahkan bisa dapat pahala kata para ulama. Ya. Tapi kalau klasik nggak sabit dari Nabi, ya jangan bilang pengobatan tibun nabawi. Katakan kedokteran klasik, mau Arab, Cina, India, Romawi, ya. Nah, kalau kita punya pantangan panas, bolehkah kita tetap makan kambing? Anda misalkan punya darah tinggi. Kata Ibnu Qayyim, kambing yang paling aman untuk darah tinggi adalah kambing yang kambingnya itu adalah kambing balibul. Bawah 5 bulan. Kambing yang masih menyusui. Itu aman untuk darah tinggi. Naam, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau babi guling mutlak gak boleh. Nah. Saya penyintas bipolar. Ya. Bipolar ini punya 2 kepribadian. Kadang seneng, tiba-tiba terus benci. Kami pernah dapati tetangga kami mengeluhkan, ya menantunya ini ajib, kenapa bipolar. Si menantunya marahin ibu ini. Dimarahin ibu itu, ya Allah, dipelototin matanya, mulutnya keluar dari wanita ini kepada mertuanya, kasar, masih apa yang dilakukan? Mertuanya dilempar piring. Habis itu ketawa-ketawa sama mertuanya coba. Ya mertuanya hatinya sudah pecah, ya pecah belah hatinya, bukan hanya piringnya. Ya piring pecah, hati juga pecah. Ya ngejak guyon nih, gimana rasanya coba? Ini model-model bipolar. Ini hati-hati. Banyak suami istri terjadi perceraian karena bipolar. Banyak banget. Pengobatan bipolar pertama, bipolar berarti termasuk panas apa dingin? Panas apa dingin ibu-ibu? Panas. Ya, berarti apa? Jangan banyakin makanan yang sifatnya panas pada bipolar. Ya, jangan minum susu powder. Ya. Jangan banyak garam gula, jangan banyak tepung, jangan banyak nasi. Ada subhanallah seorang ibu-ibu ya chatting melalui link YouTube kami, dia bilang, "Alhamdulillah Ustadz, setelah saya rajin di ruqyah, karena ruqyah itu pendingin bagi bipolar." Ya. Dan kemudian saya banyak mengkonsumsi timun, kasus bipolar saya, gejala bipolar saya sangat banyak perubahan, turun drastis. Ini penting. Bipolar itu perlu diruqyah. Ini masuk medis dan non medis sekaligus. Nah, makanya perlu diruqyah. Kalau Anda lihat, hati-hati ya Bapak ya, Anda jangan terlalu, Bapak kalau baper jangan, kalau istri baper itu banyak. Tapi kalau Bapak baper jangan. Ya, wallah jangan. Kenapa? Kadang banyak terjadi perceraian ketika suami baper dengan istrinya. Gampang ngucapin cerai. Padahal istri itu paling mudah dimasukin jin. Mereka ketika haid dan nifas, gak sholat, gak puasa. Kadang haid dan nifas sama setan dibikin waktunya lebih dari 10 hari. Lebih dari 14 hari. Padahal itu apa? Tingkah laku setan. Ada orang yang biasa haidnya ternyata apa? Kacau, diruqyah, sembuh. Ternyata apa? Karena setan. Kalau Anda dapati istri Anda sangat sensi, istri Anda gampang marah,
suka merenung sendiri, jangan biar dengan diamin, jangan kedipin mata Anda. Perhatikan dia, ruqyah dia. Wallah saya banyak dapatin ketika safari dakwah kemana-mana, sering ngeluh suami keluhan istri begini begitu. Coba sini kumpul, para istri dan suami dikumpulin. Yang muntah-muntah ya istri-istri. Nah, yang bereaksi, makanya jangan remehkan, jangan suami bermudah-mudahan minta mengeluarkan kata cerai. Istri sering minta cerai udah biasa, tapi kalau suami jangan. Satu ucapan suami sangat bahaya. Nah, ruqyah dulu dia. Ya. Ini kadang sering suami istri seperti telur di ujung tanduk, langsung ngucapin cerai. Padahal ruqyah belum dicoba. Wallah banyak, apalagi di musim pandemi angka perceraian langsung naik drastis. Ya, pendapatan suami berkurang, istri langsung minta cerai. Ya sudah, suami enak aja cari wanita lain banyak, 1:40, ya. Jadi istri harus banyak bersyukur, ya. Nah, loh pertanyaannya belum tadi, lari ke situ nih. Sejak rutin minum, ini bipolar nih. Sejak rutin minum obat, berat badan saya terus naik. Iya betul, karena obat anti itu yang anti minum bikin anti ngantuk, bikin mata itu kendor. Ada haloperidol, ada CPZ, ya. Ini obat-obatnya orang gila aslinya. Nah betul, Ana pernah nyoba minum 1/4 dari 100 gram, Ana pernah kena tipes. Nggak ada teman-teman yang nengok, ya kemana? Telepon belum ada waktu itu, secanggih waktu itu ya. Akhirnya saya coba minum untuk menenangkan nyerinya. Coba apa yang ada di sekitar Ana. Ada CPZ 100 gram, Ana coba minum 1/4. Ya Allah, karena Ana bukan gila, Ana sehat. Kalau orang gila dikasih ini, dia masih ngelawan. Walaupun matanya sudah gini-gini. Lah kita orang sehat minum kayak gini. Mau sholat zuhur, harus merangkak ke kamar mandi. Merangkak, kenapa? Karena gak kuat, dibikin ngantuk. Sholat zuhur, Allahu Akbar, gak kuat, dibikin harus sambil duduk. Gak kuat duduk sambil tidur. Tidur merem, wudhu lagi akhirnya. Nah, karena kita bukan orang gila. Nah, ini efeknya apa? Timbul kegemukan, kacau hormon, juga saraf, daya ingat juga melemah gitu. Dan head juga jadi tidak teratur. Iya, makanya mengacaukan hormon. Maka solusinya apa? Hentikan obat yang Anda minum, pakai pola makan yang dingin dibanyakin. Anda banyak-banyak konsumsi labu kuning. Labu kuning itu manjur untuk autis, hiperaktif, untuk epilepsi dan bipolar. Ini penting ya, labu kuning. Labu kuning, labu parang, kalau orang Jawa bilangnya walu. Kalau orang Amerika bilangnya apa? Halloween. Nah. Oh apa namanya? Pumpkin ya? Oh Halloween itu bukan bahasa Arab ini. Dimaklumi. Pantangan saya adalah obat herbal untuk sakit bipolar. Iya itu, yang pantangannya yang panas-panas. Anak kebut dikit nih. Assalamualaikum, saya ingin bertanya tentang vaksin. Orang terdekat saya sangat menentang vaksin, tapi seberang kita butuh vaksin agar bisa ke tempat tertentu. Lalu mereka menawarkan membeli kartu vaksin tanpa divaksin. Bagaimana sikap saya? Saya tidak berani bersikap. Ya, karena jawabannya sensitif nanti. Jawab, Afwan Ustadz, apa obat herbal untuk kencing batu? Nah, kalau batunya batu permata, mahal nih kencing nih. Nah, kencing batu atau batu ginjal, kira-kira karena panas atau dingin? Ibu-ibu panas apa dingin? Ibu-ibu panas apa dingin? Panas. Orang kebanyakan panas ketemu panas, jadinya kekeringan. Kering ini jadi batu ginjal. Kulitnya kering, rambutnya cepat putih, kemudian juga batu ginjal, batu empedu. Nah, ini obatnya diantaranya menggunakan yang dingin-dingin. Tapi bukan berarti panas nggak bisa. Bisa juga panas, tapi dengan cara didinginkan panasnya. Contohnya apa? Ibnu Qayyim menyebutkan, habbatus sauda itu panas. Tapi untuk menghancurkan batu, dicampur dengan air panas. Atau bisa direbus. Kemudian Ibnu Qayyim tambahkan madu. Subhanallah, saya coba resep ini. Orang yang Masya Allah batunya, batu ginjalnya 1,3 kalau nggak salah waktu itu. 1,3 senti. Setelah konsumsi 3 hari, langsung itu di ronsennya, hasil ronsennya kelihatan dia hancur kecil-kecil. Ajib. Nah,
Kalau bisa juga resep yang sedang viral itu bisa menggunakan air kelapa hijau. Yang kalau dipapras kulitnya jadi dia warnanya ungu, ya. Itu direbus dengan kulitnya sekitar 15 menit dikonsumsi sampai sekitar 5 hari. Subhanallah, mujarrab, hancur tuh. Kelapa ini sifatnya panas, tapi ketika direbus jadi jinak panasnya. Begitu pula habatus sauda. Nah, bisa juga pakai rambut jagung juga bisa. Nah, dengan direbus. Afan izin bertanya, Ustaz, mengenai kombinasi makanan panas dan dingin, mohon penjelasannya. Penjelasannya insya Allah besok ba'da subuh. Silakan hadir. Nah, panjang banget soalnya. Biasanya anak kalau penjelasan panas dingin biasanya perlu 3 kali pertemuan. Tapi besok sekali pertemuan ba'da subuh. Jadi nge-rap aja besok. Nah, izin bertanya, Ustaz, tadi disampaikan tentang menyeimbangkan makanan yang bersifat panas. Tolong pencerahannya. Pencerahannya besok juga. Nah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin, Anda juga. Izin bertanya, untuk menjadi tobibah di rumah, seorang ibu harus punya fisik yang kuat. Iya, fisiknya ibu kuat dengan makanan yang sehat. Ya, qadarullah saya punya kista. Iya, ibu punya kista berawal dari pola makan ibu. Tubuh rasanya lemes. Iya, ya, sama masalah ibu. Lemes bisa jadi karena apa? Darah ibu yang terlalu kental. Karena ibu terlalu banyak konsumsi makanan yang sifatnya manis dan pekat. Ya. Kerjaan rumah gampang capek. Iya, Bu. Ya. Kentalnya darah ibu ini perlu difasdu. Kalau bekam terlalu lama untuk darah kental, langsung aja difasdu. Ibu cari terapis fasdu di Bali. Ya. Kalau enggak ya sudah ibu minta donor darah aja. Lakukan donor darah. Nah, kemudian juga ibu hindari makanan yang manis pekat. Ya, ibu banyak konsumsi diantaranya seperti stroberi untuk ngencerin darah, nanas untuk ngencerin darah. Bisa kalau bikin teh pegagan, ya, teh pegagan. Juga bisa teh rosella juga bisa. Terus ibu perbaiki pola makan panas dingin dan jam-jam makan yang benar. Ya, dengan izin Allah, kista tanpa harus dioperasi dengan pola makan yang benar. Nah, dengan tetap ibu tetap olahraga, ya, olahraga dan puasa tetap. Kemudian apa yang harus saya konsumsi tadi itu? Pola makan dibenerin. Simple Bu ya, kalau ibu sudah Masya Allah memperhatikan pola makan. 3 hari ibu pola makan aja dengan cara seperti ini, dengan izin Allah, sudah bisa merasakan khasiatnya. Sudah gak lemes lagi. Saat saya memiliki anak 1 tahun yang qadarullah memiliki kelainan jantung. Jenis dan pola makanan yang bisa saya terapkan untuk menjaga kesehatan jantungnya apa? Pertama, ya, kelainan pada jantung biasa nggak terlepas dari kelainan pada tulang punggung. Di tulang punggung itu ada bantalan saraf. Keluar ke depan ada yang mensarafi paru, mensarafi jantung, mensarafi lambung, mensarafi organ-organ yang ada di depannya. Ya, ibu subhanallah caranya apa? Terapi tulang punggung ini. Ya, banyak teman-teman yang punya seni-seni terapi untuk menerapi tulang punggung pada bayi. Ya, sehingga sampai jantung yang bocor itu sembuh dengan menerapi tulang punggung pada si bayi. Nah, untuk selanjutnya japri aja bagaimana terapinya, insyaallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Karena kita mau beranjak ke masjid yang lain ya. Selebihnya ibu-ibu mungkin bisa hadir kajian esok ba'da subuh ya bersama tim Bali Mengaji. Kalau nggak bisa hadir ya silakan kajian online ya, link YouTube ya dan medsos, linknya Bali Mengaji. Sekali lagi jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi ya. Jika ada kesalahan maka sebaik-baik orang yang bersalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga bermanfaat untuk Bapak-bapak juga para tobibah yang hadir di Masjid Al-Ghuraba ini. Anda selamat menjadi tobibah di rumah Anda. Ya, silakan praktekkan ya teori yang Anda dapat semampunya untuk kemudian dikembangkan dengan konsep-konsep yang Anda miliki. Dan sekali lagi jadilah orang yang paling bermanfaat bagi saudara Anda. Karena itu sebaik-baik diri seorang muslim adalah yang paling bermanfaat terhadap saudaranya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Allah jadikan kita kesehatan al-afiyah sehingga kita bisa istiqomah di atas ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.